Halo teman-temanku, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini. Hari ini tanggal 23 Agustus 2024 jam 18.40 menit ya. Teman-teman, kita bahas lagi mengenai keadaan Indonesia hari ini ya. Hari ini masih ada demo. Kita menyikapi hari ini nggak ujuk-ujuk ya teman-teman. Jangan menyikapi hal-hal yang sifatnya ujuk-ujuk. Nggak ada yang ujuk-ujuk teman-teman. Di dalam menganalisa satu pergerakan, yaitu nggak ada yang ujuk-ujuk, semua udah ada alur ceritanya teman-teman. Kita analisa ringan aja ya, nggak usah terlalu mendalam. Kalau terlalu mendalam nanti terlalu vulgar ya. Kita analisa di permukaannya saja ya teman-teman. Jadi agen asing itu hari ini menyebar di seluruh penjuru dunia. Ini lebih masif dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada memanasnya geopolitik di Timur Tengah ya. 1-2 bulan terakhir ini kan panas sekali nih, geopolitik di Timur Tengah. Di Eropa sudah beberapa bulan terakhir, sekarang di Timur Tengah. Nah, hubungannya apa dengan Indonesia hari ini? Indonesia itu salah satu signing country yang nggak gemen-gemen loh. Indonesia ini adalah negara yang diperkirakan 4 besar, 5 besar dunia, teman-teman. Tentunya banyak sekali kepentingan-kepentingan asing di Indonesia. Ya, yang menyangkut bisnis, menyangkut pertahanan, menyangkut kepentingan-kepentingan yang lain, teman-teman ya. Menyangkut geopolitik. Jadi saling berebut pamor ya. Karena Indonesia mau nggak mau dengan penduduknya yang kurang lebih 300 juta ya ke depannya, dan luas negara yang luar biasa dan kesuburan negara yang luar biasa, yang sumber dayanya luar biasa, ya potensinya juga luar biasa. Nanti saya bahas satu-satu ya teman-teman tentang Indonesia, apa tuh Indonesia ya. Dilihat dari kapasitasnya, dilihat dari prospeknya. Tinggal pemimpin negara ini ngerti nggak tuh mau dibawa kemana ini Indonesia yang sebenarnya yang negara penuh dengan potensi ini. Jadi Indonesia ini penuh potensi dan penuh risiko. Kenapa? Karena budayanya banyak, suku, rasnya, agama, bahasanya banyak, tingkat pendidikannya belum tinggi, teman-teman. Jadi mengelola negara Indonesia ini nggak gampang. Ya, kita harus apresiasi pada pemimpin-pemimpin kita yang bisa menjaga persatuan kesatuan bangsa. Kita kupas mengenai pemimpin hari ini ya, teman-teman. Presiden Jokowi ini udah digoyang berkali-kali, teman-teman. Ya, digoyang berkali-kali, ya, dites ombak berkali-kali oleh agen-agen asing yang coba bermain di Indonesia. Kalau teman-teman pernah lihat ya, demo-demo besar di zaman Presiden Jokowi itu kan sering sekali ya. Tapi agen asing gagal lagi. Kemarin waktu terakhir beberapa agen dari Eropa itu masuk melalui LSM, melalui penumpang ya. Dia itu berkendara. Agen itu masuknya melalui kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia. Kendaraan, jadi baik personal maupun lembaga itu dia numpang. Dia itu riding, gitu. Dia itu berkendara di atas rel-rel orang Indonesia. Ngerti kan maksudnya? Dia tuh numpangi orang-orang Indonesia yang sifatnya bisa ditumpangi oleh agen-agen asing itu untuk memuluskan operasinya. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga. Kita bisa lihat ya siapa agen-agen asing di Indonesia itu sebenarnya bisa lihat di permukaan aja udah lihat. Cuma agen asing itu kan nggak bisa kasat mata gitu teman-teman. Tapi dari gerakan-gerakannya terlihat.
Ya, jadi kamuflase agen asing itu bisa dilihat kalau kita mengerti cara kerjanya ya teman-teman. Bisa terlihat siapa yang vokalnya itu sesuai dengan keinginan agen asing itu. Contohnya ya, yang ingin membuat Indonesia gaduh. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi yang ingin membuat Indonesia nggak bisa maju. Ini cara kerjanya semut seperti itu. Nggak frontal. Kalau frontal ya kan ada lawannya. Indonesia ada namanya counter counter intelijen itu ada teman-teman. Makanya eh, tes ombak agen asing itu sering gagal di Indonesia karena kecanggihan intelijen Indonesia juga. Jadi ada counter teman-teman. Counternya smooth itu, bagus gitu. Apalagi zaman Jokowi. Tobat-tobat itu agen-agen asingnya. Tobat-tobat teman-teman. Karena dia nggak berhasil. Udah begitu dia membakar ya, membakar sumbu gitu ya. Ternyata dipadamkan oleh eh, intelijen Indonesia. Ada kok namanya counter intelijen itu teman-teman ya. Dia cara mematikan gerakan-gerakan operasi intelijen asing. Jadi perang itu bukan hanya perang fisik, bukan teman-teman. Perang intelijen, perang zaman sekarang ya perang cyber dan sebagainya. Ini setiap hari terjadi teman-teman. Ya, jadi jangan dianggap Indonesia damai, nggak ada masalah dengan gerakan-gerakan intelijen. Ada teman-teman ya. Di seluruh negara, bukan di Indonesia saja, khususnya negara-negara yang progresivitasnya tinggi ya, seperti Cina, Rusia, terus Amerika, Iran, Israel, Palestina. Itu isinya intelijennya banyak sekali, apalagi di dunia Timur Tengah hari ini. Intelijen menyebar ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Ya, khususnya di Iran ya. Di Iran, di Palestina, di eh, apa namanya Lebanon ya, itu intelijen-intelijen yang berhubungan dengan Amerika dan Israel itu udah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, bahkan di Indonesia intelijen-intelijen itu ya yang negara-negara besar itu banyak sekali di Indonesia. Banyak sekali. Nah, kita melihatnya gampang, nggak sulit. Ya, makanya kita juga harus pandai-pandai membawa diri. Kalau ada tanda-tanda ya teman-teman, ada tanda-tanda yang akan membuat negara Indonesia rusak, membuat Indonesia kacau, itu sedang riding teman-teman, sedang bekerja tuh intelijen asing, khususnya di saat seperti kemarin tuh, ya di saat demo-demo kemarin itu ada teman-teman, mereka tuh sedang beroperasi, cuma setajam apa operasi dia di counter oleh intelijen Indonesia. Nah itu teman-teman yang awam nggak ngerti, padahal itu sedang berperang. Sedang berperang, perangnya melalui siapa? Wah, kita lihat aja tuh pelaku-pelakunya kalau kita yang sudah ngerti ya kelakuan-kelakuan mereka tuh tahu oh, ini sedang memerankan ini sedang memerankan ini sedang memerankan ini. Lihat aja tuh kelakuan orang-orang yang ingin mancing di air keruh, kan banyak ya orang-orang yang mancing air keruh, tujuannya apa? Ya tujuannya macam-macam, ada yang materi tujuannya ya kebanyakan orientasinya materi ya. Kalau seperti zaman Belanda aja dulu teman-teman, ada pengkhianat kan, ada zaman penjajahan juga ada orang Indonesia jadi pengkhianat juga ada teman-teman. Itu aja ya, yang pasti mudah-mudahan Indonesia tetap bersatu dan bisa menjadi Indonesia maju ya, jangan mau dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju. Itu salah satu operasi intelijen asing itu seperti itu teman-teman, tidak ingin Indonesia maju. Ya, terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.